dari para jemaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali dan hadir kembali di dalam majelis kita. Dan insyaallah mudah-mudahan kalian menjalankan aktivitas kita dekat kepada amal saleh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dengan keberkahan kepada kita yang agung dan mulia, ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu dari bacaan sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita daripada pembahasan tentang arkanuddin, yaitu rukun daripada rukun agama. Kemarin kita sudah membahas secara umum, secara general, yakni tentang rukun agama. Rukun itu kemarin apa? Rukun itu merupakan secara bahasa adalah sendi, atau bisa dikatakan fondasi ibarat suatu bangunan. Jadi artinya ketika satu bangunan itu tidak ada fondasi, atau dia ada fondasi cuma fondasinya tidak memadai, atau salah satu fondasi di dalam bangunan itu berkurang, maka robohlah, runtuhlah bangunan tersebut. Jadi di dalam agama, yang dimaksud dengan agama adalah petunjuk. Agama adalah metode, cara atau fasilitas yang Allah berikan untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh produk-produk yang ada di dalam agama, maka inilah disebut dengan arkanuddin, atau yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang sebelumnya, ini merupakan fondasi bagi agama tersebut. Di agama terbagi 3 fondasi. Ketiga, al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Al-Iman di sini dijelaskan dalam bentuk arkanul Islam. Ada rukun Islam. Apa saja rukun Islam? Belum kita lanjutkan kemarin apa yang kita pelajari, apa yang dimaksud dengan Islam itu sendiri. Islam adalah aturan-aturan al-imtithal wal inqiyad lima jaa bi sallallahu alaihi wasallam min al-ahkam syar'iyyah. Jadi Islam itu adalah aturan-aturan Allah, norma-norma kepatuhan yang harus dipatuhi bagi pemeluknya, yang mana hal tersebut dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahkam syar'iyyah, terbungkus dalam sebuah aturan hukum syar'iyyah. Wa huwa dinul maqbul 'inda Allah, dan Islam itu satu-satunya agama tunggal di sisi Allah. Tidak ada agama yang lain yang Allah terima, yang Allah makbul, kecuali Islam itu sendiri. Alladzi ikhtara li ibadihi, merupakan pilihan bagi hambanya untuk
Beriman kepada Allah artinya apa? Syarat beriman kepada Allah, dia harus Islam. Walam yartadi dinan siwa. Tidak ada satu agama pun di muka bumi ini kecuali Islam itu sendiri yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya di sisi Allah, artinya diterima oleh Allah, adalah Islam. Dan Allah memberikan ancaman yang sangat tegas di dalam surah Ali Imran, puluhan ayat berikutnya, ayat ke-85. Apa kata Allah? Di dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam untuk dia jadikan agamanya, keyakinannya, apa kata Allah? "Falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Falan yuqbal minhu. Meskipun dia berbuat baik, maka kebaikan yang dia lakukan itu yang tidak didasari dengan keimanan kepada Allah, artinya Islam, maka seluruh kebaikan itu tidak Allah balas nanti di akhirat. Tidak akan Allah balas nanti di akhirat. Allah bisa jadi balas di dunia. Nah, kenapa di dunia Allah masih balas? Karena kehidupan dunia kan sifatnya sementara, dan Allah ingin menunjukkan kemahabesaran Allah dan sifat adilnya Allah. Jadi seluruh makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini Allah berikan rahmatnya. Akan tetapi rahimnya hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Allah dan para nabi-nabinya, para utusan-utusannya, dan meyakini bahwasanya Islam adalah satu-satu agama yang harus dia pilih sebagai dasar keyakinannya, yang mana agama Islam ini adalah cara untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari Islam. Sungguh sangat beruntung kita lahir sedari dulu ini dalam status agama Islam. Tapi mesti kita kudu sempurnakan, Pak. Kita harus sempurnakan dengan mempelajari Islam itu tersebut. Nah, sekarang di dalam Islam itu ada fondasinya juga. Jadi agama saja ada fondasi. Fondasinya ada 3: Islam, iman, ihsan. Di dalam Islam ada fondasi lagi, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, yaitu sering kita sebutkan dengan arkanul Islam atau rukun-rukun Islam. Apa rukun-rukun Islam itu? Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan hadis-hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu lahir atau berdiri dari atas 5 cangga, 5 fondasi. Syahadati an la ilaha illallah, persaksian dirinya kepada Allah. Dia menyaksikan, dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan dia bersaksi Nabi Muhammad yang Allah utus itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Terus fondasi berikutnya apa? Ketika dia sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang pantas dia sembah hanya kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan berbagai macam aturan-aturan pokok, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Fondasi yang selanjutnya adalah wa iqamis shalah, menegakkan salat, mendirikan salat.
wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa yang wajib di bulan Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya. Syahadat itu, makna syahadat itu adalah syarat sahnya seseorang manusia. Saya bilang lagi, syahadat itu adalah kunci, syarat sah seorang manusia untuk menjadi hamba Allah yang memiliki keyakinan sebagai seorang muslim. Kalau tidak ada syahadat, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang memiliki keabsahan di dalam dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, atau tidak bisa dikatakan seorang muslim. Beda halnya ada langsung auto, secara otomatis dia dari lahir. Yang namanya dari lahir, maka agamanya dia langsung otomatis secara nasab dia warisi. Mohon maaf, dia mendapatkan warisan secara langsung dari kedua orang tuanya. Ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan yang pantas dia sembah selain Allah. Dan dia sangat meyakini Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir, penutup para nabi. Tapi dia tidak mendeklarasikannya kepada orang-orang lain. Ya. Orang yang seperti ini bisa jadi sah di mata Allah, tapi tidak bisa dianggap sah di antara mayoritas umat muslim. Karena kenapa? Syahadat itu tidak hanya cukup dia deklarasikan hanya sebatas di dalam hatinya saja, tapi harus dideklarasikan dan harus disaksikan orang-orang muslim di sekitar dia, supaya dia dianggap sebagai muslim. Nah, secara fikih bagaimana kalau misalkan terjadi ada orang yang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam, tapi dia tidak mendeklarasikan dirinya kepada mayoritas umat muslim yang ada di sekitar dia. Maka ketika dia wafat, dia tidak boleh diurus. Maksudnya itu tidak boleh dikremasi secara Islam. Karena kenapa? Dia tidak mendeklarasikan dirinya. Makanya kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain lalu dia mendapatkan hidayah dari Allah, memeluk agama Islam, maka syarat sahnya untuk diakui sebagai umat muslim, dia harus mendeklarasikan dirinya di hadapan mayoritas umat muslim yang ada di sekitarnya, supaya dia layak diurus, dianggap sebagai umat muslim. Ketika dia wafat, dia dikafani, dia dikramasi sebagaimana umat muslim wafat, dia dimandikan sebagaimana umat muslim wafat, dia disolati dan lain sebagainya, sampai dia dimakamkan di tempat umat muslim. Kalau dia tidak sempat mendeklarasikan itu, bahkan tidak ada satupun saksi, yang menyaksikan dia keislaman dirinya, syahadat dirinya, hanya sebatas hatinya. Lalu ketika dia wafat, kita dapati dia belum mendeklarasikan keislamannya, maka tidak ada bagi diri kita kesalahan ketika kita mengurusi jenazahnya dalam keadaan agama yang kita ketahui,
yang dia belum, yang dia yakini sebelumnya itu. Karena kita tidak tahu ini orang muslim atau bukan. Tapi di hadapan Allah bisa jadi dia seorang muslim. Tapi tidak hanya itu saja, orang kalau sudah syahadat, sudah yakin sama Allah, percaya sama Allah seyakin-yakinnya, dia tidak menganggap ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang pantas disembah. Dia tidak menganggap Nabi Muhammad itu bukan nabinya. Dia benar-benar yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah, utusan yang terakhir, penutup seluruh para utusan-utusan Allah. Maka tidak cukup hanya itu saja, dia harus membuktikan dengan implementasinya, aturan-aturan yang Allah berikan. Sebagaimana makna Islam yang saya sampaikan, bahwasanya Islam itu adalah aturan-aturan, norma-norma kepatuhan yang mesti dijalankan. Dan itu semuanya dikatakan oleh Nabi mencontohkan tersebut. Apa peraturan itu? Apa aturan Allah, perintah-perintah Allah? Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Maka tidak cukup keislaman seseorang, tidak sempurnalah keyakinan seseorang akan Islam yang dia belum sebelum dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begini, adik-adik, ayo masuk belajar. Ya, masuk. Nanti mainnya sudah kita belajar baru mau. Pintar, masuk. Dengarkan dulu. Nah, bapak-bapak, ibu adik-adik, maka tidak cukup keislaman seorang, bisa jadi di KTP-nya dia seorang muslim, tapi dia belum tentu dikatakan muslim sejati yang sempurna di hadapan Allah kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa direnungi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwasanya orang muslim yang dikatakan muslim sejati itu adalah orang yang berusaha menjaga perintah-perintah Allah, termasuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat, melazimkan di dalam hidupnya untuk melaksanakan sholat. Dan perlu dipahami adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, sholat itu wa afdalu ma yutaqarrabu bihi ila rabbil alamin. Satu-satunya ibadah yang paling utama untuk mendekatkan dirinya, qalbunya, jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanpa adanya dia melaksanakan sholat, orang tersebut pasti tidak akan bisa dekat dengan Allah. Artinya apa? Orang yang menjauhi perintah Allah, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat, sudah dipastikan orang tersebut jauh dari sisi Allah. Dia menjauhi Allah. Dan orang yang seperti ini akan Allah siksa jiwanya, akan Allah jadikan jiwanya menjadi penat, sedih, susah. Karena kenapa? Dia menjauhi Allah. Orang yang sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat, menjaga sholatnya, ini adalah orang yang selalu berupaya dekat dengan Allah. Sehari semalam kita diberitakan oleh Allah menjalankan, menegakkan sholat 5 waktu. Supaya apa? Supaya hubungan kita kepada Allah dekat selalu. Jadi kalau sampai adik-adik meninggalkan sholat, berarti secara sengaja kita ini lari daripada Allah. Orang yang meninggalkan sholat, berarti orang tersebut tidak mau dekat dengan Tuhannya. Siapa Tuhan kita, adik-adik? Allah. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, syaratnya harus apa? Sholat. Karena sholat adalah ibadah yang paling utama, paling afdal dari seluruh ibadah yang lain.
hiya a'zamu sya'airid. Dan salat adalah ibadah yang paling agung, yang paling mulia di dalam urusan mensyiarkan agama. Jadi salat itu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, adalah salah satu cara syiar yang paling mulia. Jadi banyak syiar agama, mensiarkan agama Islam itu banyak caranya. Tapi cara yang paling mulia adalah dengan kita menjaga sholat kita, apalagi terutama menjaga sholat berjamaah di dalam masjid dan musola. Kenapa sih kita harus sholat di masjid dan musola secara berjamaah? Karena sholat yang kita lakukan adalah syiar yang termulia, syiar yang paling agung. Nah, kalau sampai kita tidak menjalankan sholat di masjid dan musola, maka agama Islam ini bagaimana caranya bisa tersiar ke muka bumi ini? Kenapa Islam sampai sekarang tersiar? Karena prakteknya langsung dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Beliau mempraktekkan, mensiarkan agama Islam dengan cara apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Dengan cara menegakkan sholat, terutama menjalankan sholat tersebut di dalam masjid secara berjamaah. Maka pun mohon maaf, orang-orang yang tidak mau ambil bagian, kita tidak mengatakan orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid musola itu adalah orang-orang yang menjalankan sholatnya tidak sah. Bukan, tetap sah. Karena tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya sholat di rumah itu tidak sah bagi laki-laki. Tidak. Sholat di berjamaah di masjid musola adalah seabdol-abdolnya sholat. Sekali lagi, kita tidak boleh mengatakan orang yang sholat di rumah tidak sah. Tidak ada dalil, tetap sah. Tapi yang lebih utama adalah menjalankan sholat berjamaah, terutama di masjid dan musola. Kenapa? Karena ini bentuk syiar. Dan syiar yang termulia, yang teragung dimuliakan Allah adalah syiar yang menjaga sholatnya, menjaga sholat berjamaahnya di dalam masjid dan musola. Kenapa? Karena praktek ini sudah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Dan silakan cari riwayatnya. Nabi tidak pernah menjalankan sholat fardu itu di rumah-rumah mereka. Nabi dan para sahabat di dalam riwayat-riwayat tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu di dalam rumah-rumah mereka, kecuali perkara sholatnya adalah perkara sholat sunnah. Perkara sholat sunnah. Bagaimana Nabi mengatakan? Zayyinu buyutakum bis sholat. Hiasilah rumah tangga kalian itu dengan sholat. Sholat yang dimaksudkan di dalam hadis ini, kata para ulama, jumhur ulama mengatakan adalah as-sholatun nawafil. Sholat sunnah, termasuk sholat tarawih. Kenapa? Karena ada riwayat Nabi sholat tarawih itu hanya 3 malam, selebihnya di rumah. Kenapa? Takutnya ini menjadikan kewajiban atas mereka. Tapi tetap, walaupun sholat tarawih, ketika dia dilakukan berjamaah di masjid dan musola, dia akan mendapatkan keutamaan yang istimewa di sisi Allah. Kalau ada kesempatan yang dilakukan sholat tarawih itu di masjid dan musola secara berjamaah, kalau memang ada uzur ya tidak disalahkan kalau mereka sholat di rumah. Tapi sangat disayangkan, wahai saudaraku sekalian, kalau kita selalu membiasakan diri kita dan tidak berupaya untuk sholat di masjid, membiasakan sholat di rumah, apalagi perkara sholat 5 waktu. Ya kalaupun tidak 5 waktu secara full, paling tidak ada beberapa waktu yang kita jaga. Kalau enggak maghrib isya atau isya subuh, kalau enggak zuhur asar. Kalau bisa 3 waktu. Atau mungkin ya 1 waktu lah kita jaga untuk bisa sholat di
masjid dan musola. Tapi bukan berarti kita mesti sholat di musola ini, Pak. Ya, kita kan punya aktivitas di luar. Kita nggak akan mungkin ketika setiap kali kita masuk waktu sholat, kita mesti balik ke komplek ini sholat di musola. Maka harus maklumi kalau misalkan beberapa pengurus yang aktivitas kerjaannya di luar, dia memilih sholat berjamaahnya yang di masjid musola yang ada di luar dekat tempat aktivitas kerjanya. Sedangkan di sini hanya hadir beberapa orang, yang tidak masalah. Maksudnya ini apa? Dimanapun musola, dimanapun masjid, usahakan sholat berjamaah di dalamnya. Karena tujuannya adalah untuk mensyiarkan agama Islam. Kalau umat muslim ini bersatu, musuh-musuh Islam tidak akan bisa atau tidak akan berani mengganggu. Kenapa kita sekarang ini mudah terombang-ambing, mudah bercerai-berai? Kenapa? Karena kita menghindari satu tempat yang agung, satu tempat yang mulia, diagungkan dan dimuliakan oleh Allah, yang mana tempat itu akan menyatukan kalbu, jiwa dan raga kita sebagai umat muslim. Di mana tempat itu? Masjid dan musola. Di Indonesia ini ada ragam macam sebutan: masjid, musola, langgar, surau, masjid, musola, langgar, surau. Kalau orang-orang Melayu itu seperti itu, Pak. Bukan hanya Indonesia, pokoknya orang-orang rumpun Melayu lah. Itu banyak sebutannya, Pak. Kalau di negara-negara Arab, dataran-dataran Arab, ya yang adanya masjid. Tapi ada masjid jami, ada masjid jami itu maksudnya apa? Yang diberlakukan sholat Jumat. Sedangkan masjid yang lain yang tidak ada, yang tidak disebut dengan jami, yang tidak diberlakukan untuk sholat Jumat. Ya sebenarnya sama saja. Yang penting kita sebut itu adalah rumah ibadah bagi umat muslim. Walaupun ini musola bukan masjid, ini rumah ibadah bagi umat muslim. Kitalah yang harus menjaganya. Ini alhamdulillah ya, masih makmur. Bapak-bapaknya ada, ibu-ibunya ada, anak-anaknya ada. Ini mohon maaf, Pak. Ini mohon maaf. Ada beberapa waktu yang lalu, kalau bapak-bapak sepakat dengan saya, alhamdulillah. Kalau tidak sepakat dan masalah, dan kita kan punya pendapat masing-masing. Ada beberapa waktu yang lalu, saya ketemu dengan postingan seorang, ya seperti saya, seorang dai mubaligh. Kita tidak masalah ya, ada sesuatu yang tidak sepakat. Tapi saya berhak menyampaikan apa yang menurut saya itu apa ya? Ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita. Begini Pak, Ibu, adik-adik, anak-anak, akal mereka itu belum bisa kita paksakan untuk jadi seperti kita. Tolong ini didengar dengan qalbu. Jadi jangan hadirkan nafsunya. Kalau dihadirkan nafsunya, ujung-ujungnya didebati. Makanya kita ini kadang-kadang sering debat. Maka hadirkan dengan qalbunya, Pak. Jadi kalau dihadirkan qalbunya, biar kita tidak debat, merenung, Pak. Anak-anak itu, Pak, apalagi kalau dia belum mumayyiz, belum 7 tahun, pekerjaan yang mustahil untuk kita memaksakan mereka, pikiran mereka sama seperti kita, mustahil. Kalaupun kita tegur, anak, diam. Itu paling banter berapa menit saja. Kenapa? Karena akalnya, mohon maaf, di dalam ilmu fikih, anak-anak itu akalnya disamakan dengan orang gila. Disamakan dengan orang gila di dalam ilmu fikih. Maksudnya itu bukan karena mereka persis orang gila, bukan. Akal mereka belum seperti kita.
benar dan salah masih remung-remung. Jadi wajar-wajar saja kalau mereka itu main-main, lari-lari, tapi tetap dalam pengawasan kita, Pak, supaya mereka terarah, terdidik, gitu ya. Nah, kalau sudah masuk umur 7 tahun ini enak ngarahinnya, Pak, pengarahannya enak, tapi tetap mereka belum balik. Mereka baru tahu, baru berusaha mencari tahu mana yang hak, mana yang batil. Itu orang yang umur 7 tahun. Sampailah dia masuk ke masa balik, baru dia mulai paham, mengerti mana yang hak, mana yang batil. Walaupun kadang-kadang ya, dia masih agak kesulitan untuk menerapkan yang hak dan yang menghindari yang batil. Karena dia masih proses juga, Pak. Yang umur 30-an masih banyak. Yang masih susah menjalankan yang hak. Jadi kita santai aja sebenarnya, Pak. Anggap saja anak-anak itu ujian bagi kita untuk beribadah, ujian untuk melatih bagaimana cara mengatur emosi kita. Anggap aja ujian itu. Ya kalau kita nurutin nafsu kita, udah ini, itu ya. Tapi mohon maaf, begini, kalau saya timbang-timbangnya, kalau kita marahi atau sampai bermain fisik, kira-kira ada nggak perubahan bagi dirinya besok, lusa, dan seterusnya? Belum tentu. Bisa aja dia tidak mau lagi datang ke masjid, ke musola. Ini alamat hancur. Mohon maaf, Pak. Anak-anak kalau sudah tidak hadir lagi ke masjid dan musola, ini alamatnya hancur sudah. Ujung-ujungnya mereka sudah wah itu nak marah-marah tuh. Kapan aku ke masjid nanti jewer, dikit-dikit nanti ditempel, digebuk, ditendang. Ujung-ujungnya kali ketika dewasa, mereka tidak kenal tuh yang namanya masjid, tidak kenal tuh yang namanya musola. Ya, ini saya pribadi ya, makanya tadi awal kalau bisa dengarkan dengan kalbu, jangan nafsu. Kalau nafsu didebati dulu. Karena banyak jemaah ini tidak mendengarkan apa yang para mubaligh sampaikan dengan kalbu. Dia hadirkan, dia bawa nafsunya, sehingga ketika tidak sepakat, dia debati. Itu. Ya kalau tidak sepakat, iya sudah kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi pendapat kita pribadi kita. Selesai. Yang penting silaturahim ya Allah. Obrolannya jalan, ngumpulnya jalan. Kapan ngumpul ngopi, kapan ngumpul makan sama-sama warung walaupun sepatu sore. Gitu. Supaya apa? Ini mohon maaf Bapak Ibu kalian, saya kalau lagi ngisi majelis pasti ada anak-anaknya. Itu setiap kali saya hadir di majelis itu, dalam hati saya doakan mereka. Ya Allah, kalaupun tidak semuanya, ya, saya berharap semuanya jadi orang soleh dan soleha. Kalaupun tidak semuanya menjadi seorang ahli agama, paling tidak ada salah satu atau dua orang di antara mereka jadi ahli agama. Karena untuk jadi ahli agama itu kan, ini pilihan, Pak Ibu, pilihan. Tapi kalau untuk jadi orang soleh dan soleha, ini adalah kewajiban kita semua. Maka doakan mereka anak-anak yang ada di sini, meskipun mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Ada yang saling lempar, ada yang saling tarik menarik, gitu ya. Doakan mereka supaya mereka menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya. Maka arahkan sahabat-sahabat bela. Kenapa saya begini Pak ya? Kenapa saya harus awali dengan diri saya? Nah kalau saya sudah tidak sabar, gimana bapak-bapak? Benar nggak kira-kira? Kan murid itu kan milik guru. Apa ada
muridnya ketinggalan. Bridgingnya kalau bisa duduk, maka harus dipraktekkan oleh gurunya dengan cara duduk. Maka saya harus awali dengan diri saya. Maka kalau lihat mereka itu, Pak begini Pak, ini resep yang diajarkan oleh guru saya. Lihatlah sesuatu apapun yang kita pandangi itu dengan mahabbah, cinta. Dengan cinta bisa tak kita belajar itu? Sulit Pak, tapi bisa. Lihat, tengok mereka ini. Nah, pandanglah mereka dengan cinta. Insya Allah lega hati kita. Yang penting fokus dengan apa yang saya sampaikan. Masuk fokus ya. Lah, daripada kita fokus ngurusin mereka main, kita tetap. Nah, diam ya. Menit, 2 menit selesai. Main lagi. Dan Islam itu Pak ingat, saya sampaikan salama, menyelamatkan. Nah kita lagi belajar sekarang ini menata akhlak itu. Ya mudah-mudahan kalau kita belajar sabar, belajar menahan emosi terhadap kelakuan mereka, Allah nanti akan bisa jadi Allah akan memberikan cahaya kepada hati anak-anak ini. Kita jadi contoh bagi mereka. Nah kalau kita bisa berusaha untuk sabar dan kita jadi contoh bagi mereka, sukses kita. Berarti kita berhasil mendidik mereka dengan cara sikap sabar. Nah, kalau selama ini kita galak nyegah mereka, ada selama. Insya Allah bisa. Ya. Anak-anak ini lucu. Ini karena mereka ini masa mereka. Biarlah mereka menjalani masa mereka. Masa mereka itu apa? Untuk bermain-main. Maka sekolah mereka ini kan namanya Raudatul Atfal, taman bermain anak-anak. Baik, ya. Maka harus mendirikan sholat. Dan kalau kita harus berusaha mengajak keluarga kita, minimal keluarga kita, untuk menegakkan sholat. Dan tolong bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, sholat memang wajib, tidak boleh ditinggalkan. Karena sholat, apa kata Nabi? Sholat itu inna awala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah. Inna awala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Fa inna salat sayyi'ul 'amali wa inna fasadat sayyi'ul 'amali. Rawat Tabrani. Kata Nabi, amal ibadah yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah pertama kali adalah sholat. Berarti sholat tidak ada taruh-menawar dalam keadaan apapun, wajib melaksanakan sholat. Wajib melaksanakan sholat setiap individu muslim. Tapi ingat, contohlah Nabi kita. Nabi mengajak itu merangkul, bukan memukul. Kita punya anak malas sholat, rangkul sambil doakan. Jangan hanya sekedar mengajak, tapi sembari memukul. Benar kata Nabi. Nanti umur 7 tahun ketika dia tidak melaksanakan sholat, pukul di sini jangan dimaknai secara tekstual harfiah, dengan secara fisik saja. Nanti ini ukuran yang terakhir secara fisik, tapi pukul hatinya. Nah, sholat itu wajib. Kalau kamu melaksanakan sholat di rumah akan bahagia, mama bapak mau akan bahagia nanti di akhirat kalau kamu menjaga sholat. Kalau kamu menjaga sholat, kamu jadi anak yang soleh. Kalau anaknya soleh, orang tuanya selamat. Kalau kamu cinta orang tua, maka jaga sholatnya ya. Pukul hati. Ini dah, sholat subuh ini. Tidak berongkir ini Pak. Tidak bangun dari tempat tidurnya. Lampau. Dipukul. Salah memahami dalil, salah memahami hadis. Nabi tidak seperti itu. Nabi diutus dengan akhlak yang sempurna. Tidaklah Nabi diutus, kata Nabi sendiri, tidaklah aku diutus, kata Nabi, wala li'anan wala sabbaba. Tidaklah aku diutus untuk melaknat atau menghardik, tapi Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah kalau kita ngajak orang beribadah tapi dengan cara memukul, kita tidak memperbaiki akhlak, akan tetapi lebih membuat parah lagi akhlak seseorang. Maka sampaikan perintah Allah, laksanakan sholat, tapi ingat
kita harus mengajak mereka dengan akhlak. Istri kita suruh sholat, perintahkan dia sholat. Anak keluarga yang ada yang tinggal di rumah kita, perintah ajak mereka sholat. Tapi ingat, ajaklah mereka dengan kelembutan dan kasih sayang, dengan keramahan, supaya hatinya terbentuk. Wallahu a'lam bishawab. Pada sini saja dulu, nanti akan kita lanjutkan. Kita tidak mau membahas agama ini dengan sistem kebun. Kita bahas secara perlahan, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan tambahan ilmu buat kita semua dan kita berapa nanti bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.